Hitung ya, 1, 2, 3. Tara. Oke teman-teman, selamat pagi semuanya. Ketemu lagi nih, gitu kan. Sekarang puasa hari ke, kalau gua nggak salah hitung nih ini hari Minggu, berarti puasa kita di sini mulai Sabtu 14, sekarang hari ke-15 ya. 15 sekarang ada kegiatan. Gua lagi mau jalan ke salah satu distrik terluar di Brunei Darussalam. Ini kita ada kegiatan buat bagi-bagi bansos dari KBRI Bandar Seri Begawan gitu. Jadi gua dampingin istri buat bantu dia buat bagi-bagi bansos dari pemerintah ke para TKI kita yang terdampak COVID ya. Karena kan sebetulnya dampak COVID itu merata banget ya di seluruh negara, tidak terkecuali dengan Brunei, terutama di sektor perekonomian ya. Jadi nggak cuma Indonesia aja yang kena pukul keras di sektor perekonomian, tapi di Brunei juga bos gitu. Jadi kayak kemarin kita bagi-bagi bansos di wilayah Bandar Seri Begawan di distrik Brunei Muara, dan sekarang kita mau ke distrik Temburong. Nah, tadi di Temburong itu kita mau ngasih bansos ke 14 WNI terdampak COVID ya, karena di Temburong kan dia distrik terluar, terus banyak di sana yang kerja jadi buruh bangunan sama buruh kebun ya, buruh kebun. Jadi lumayan terdampak karena banyak banget yang sekarang para TKI kita di Brunei itu yang jadi kerjanya tuh nggak full 1 bulan, which is artinya mereka gajinya pun juga dipotong kira-kira setengah lah. Kemarin sih ngobrol-ngobrol sama beberapa orang pekerja migran kita kayak gitu. Jadi gajinya ada yang masih dibayarkan, ada yang tinggal setengah, bahkan ada yang sampai udah nggak bisa ditanggung makannya lagi gitu. Gajinya udah dipotong, makannya nggak ditanggung sama majikan. Nah ini yang kayak gini-gini yang didata oleh KBRI, terus kemudian diberikan bantuan sembako dari pemerintah. Oke, ngomong-ngomong nih, ini gue ke Temburong nih yang ke berapa ya? Ke berapa sih? Ketiga. Ke Temburong yang ketiga. Yang pertama itu dulu ada sama juga ada kegiatan di sana. Terus tapi itu kan ini karena jadi Temburong ini kan dia distrik terluar. Nah, jadi dulu tuh kita tuh kalau mau ke Temburong kita tuh harus lewat Malaysia karena dia wilayah ekstrateritorialnya Brunei yang kepisah sama Sarawak gitu. Nah, jadi ribet dulu kalau misalnya mau ke Temburong tuh kita harus masuk Sarawak dulu, lalu baru keluar lagi, terus baru masuk lagi ke Temburong. Jadi paspor cepet habis kalau harus ke sana gitu. Nah, tapi sejak tahun ini kira-kira 2 bulan yang lalu lah ya, 2 bulan yang lalu pokoknya pas lagi COVID mulai outbreak gitu. Nah, jembatan yang dibangun sama pemerintah Brunei akhirnya dibuka lebih cepat. Jadi pemerintah Brunei itu untuk menghubungkan daerah Temburong biar tidak terisolasi dan terlalu bergantung sama jalur Sarawak itu, dia bangun langsung dari Bandar Seri Begawan itu jembatan di atas laut sekitar, kalau gua nggak salah tuh hampir 30 km, pokoknya panjang banget, dan itu benar-benar di atas laut, dan itu jadi salah satu jembatan di atas laut terpanjang se-ASEAN. Nah itu akhirnya dibuka karena COVID ini. Nah supaya daerahnya kan nggak terisolir, karena kan Malaysia lockdown. Jadi kalau itu nggak dibuka, kasihan warga yang tinggal di sana tuh pasti kekunci.
Nah, dulu sebelum ada jembatan itu kita ke Temburong tuh bisa makan waktu hampir 2 jam lebih. ya 1,5 sampai 2 jam tergantung. Kalau ngebut banget tuh bisa lah 1,5 jam karena mungkin agak macet di border ya, karena banyak yang kesana. Tapi sejak ada jembatan ringkas, jadi cuma 30 menit gitu ya, 30 menit dengan yang biasa-biasa aja gitu, nggak usah buru-buru gitu, nyetirnya juga pelan-pelan. Nah jadi lebih enakan. Nah ini berarti ini yang kedua kalinya, karena kemarin gue sempat kayak sebelum COVID, pas lagi COVID sih, tapi sebelum puasa kayak sempat iseng main-main ke sana lewat jembatan ini gitu. Dan gue tes ternyata bener cuma 30 menit, jadi gue cuma nyampe pulang lagi. Nah ini jadi yang kedua kalinya gue mau lewat jembatan ini. Jembatannya bagus banget, terus panjang banget, pemandangannya juga indah banget karena di atas laut. Dan nanti kita keluarnya itu masuk kayak ke ke hutan hujan gitu, jadi kayak ke hutan lindungnya mereka gitu. Dan itu masih tumbuhannya masih benar-benar keren banget. Mungkin itu hutan aslinya Kalimantan tuh kayak gitu kali, hutan aslinya Borneo ya, Pulau Kalimantan tuh kayak gitu. Nah ini bentar lagi kita nyampe masuk ke jembatannya nih. Nanti gue kasih lihat videonya dari mulai dari mulai mau masuk jembatan sampai nanti kita keluar nyampe Temburong ya. Stay tune, tonton terus, mantap. Oke, jadi nah ini main gate-nya ya. Ini main gate-nya. Nah, ini kita udah ada zikir. Nah, di setiap tiang betonnya ini itu selalu ada subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Pokoknya tuh gitu terus tuh sampai ujungnya tuh begitu terus. Ada 3 pilar. Dan kok ada berapa? Ada 3 ya? Ada 3 pilar. Dan ini kita baru masuk aja nih ke lepas main gate-nya. Nah, ini sebenarnya ngingetin kayak jembatan kalau di Indonesia nih kayak gini, Mandara Bali ya. Di Bali kan ada tuh, tapi tidak sepanjang ini. Dan Tidak. yang di mana di Bali kan berbayar ya, jadinya tol. Kalau di sini jadinya free gitu, karena emang highway nggak berbayar sih. Udah mulai ada di ujung-ujung jembatan. Nah ini yang tadi gua bilang, jadi ujungnya jembatan Temburong ini tuh kita masuk ke hutan lindungnya dia gitu, tapi ini hutan bakau. Nah ini hutan lindungnya ini masih terjaga banget, masih perawan banget, dan masih bagus banget, benar-benar bagus. Jadi lu kalau masuk sini tuh mata lu dimanjain deh sama pemandangan-pemandangan kayak gini. Sampai saat ini, jadi kita kalau mau ke Temburong, terutama dulu ya sebelum ada jembatan, jadi kalau mau hemat waktu lebih cepat lagi, kita bisa naik speedboat namanya. Kalau di sini disebutnya jetty, bayarnya $3 kalau gua nggak salah. Nah itu jadi naik dari Bandar Sri Begawan, dari Sungai Brunei keluar, masuk ke laut juga, terus masuk lagi ke sungai di Temburong, terus nyampe. Pokoknya 45 menit aja naik speedboat. Nah, gue belum pernah nyobain itu, pengen. Tapi masalahnya kan begitu nyampe ke Temburongnya, kalau nggak ada, kan transportasi umum nggak ada nih, bukan nggak ada sih.
transportasi umum tuh bukan nggak bisa diandelin lah gitu. Bagus transportasinya tapi nggak bisa diandelin karena tidak selalu ada gitu. Karena kayak lu nunggu bis itu bisa 1 jam, 1,5 jam gitu. Jadi kalau lu udah kelewatan lu bingung mau kemana gitu. Dan taksi juga nggak kayak di Jakarta seliweran. Di sini ya nggak tahu, gue nggak yakin di Temburong ada taksi karena kotanya sepi banget, sleepy town parah, sleepy town banget. Kayak hutan, tahu-tahu di situ ada kota gitu, ada orang tinggal gitu. Nah naik jet itu boleh lah kapan-kapan, tapi kecuali di sana udah ada yang nungguin, maksudnya biar kita nggak cuma turun JT terus ngapain di sana kan. Kalau nggak ada kegiatan nggak enaknya itu. Kecuali kita mau ke mana, Ulu Nasional Temburong, Ulu Temburong National Park. Kecuali kita mau ke situ baru nanti naik jet. Oh ya, sama kalau kita mau ke mana, ke KK, ke Sabah, ke kota Kinabalu juga, kita dari Brunei kita harus masuk ke Temburong dulu, terus nanti keluar di imigrasi namanya pos kawalan Labu, baru kita masuk ke Sabah. Terus kira-kira 4 jam lah, 3-4 jam nyetir, nyampe lah itu ke kota Kinabalu di Sabah, ya, negara bagian Sabah ya, punya Malaysia sana gitu. Nanti kita udah keluar dari jembatan, udah masuk ke Temburong. Mau tahu kayak apa kota Temburong? Paling sepi, Brunei udah sepi, Temburong lebih sepi lagi. Jangan kemana-mana, pantengin terus ya, nanti gue kasih lihat. Nah ini dia nih Temburong nih. Tuh, ya kayak gini nih gitu kan. Kayak kita lagi di mana ya, kalau di Jawa itu kira-kira kita lagi lewat nggak Pantura sih, kira-kira lewat jalur tengah lah, kayak gini lah suasananya. Atau kita kayak lagi Sumatera, lagi mau ke arah lepas Palembang, mau masuk ke Sumatera Barat, kayak gini. Nah inilah yang namanya Bangar. Kita udah nyampe nih Bangar nih, ibu kota, namanya Pekanbanger. Pekanbanger ini ibu kota distrik dari Temburong. Meeting point buat pembagian bansos ini itu di salah satu restoran, namanya restorannya apa? Teratai, restoran Teratai ini yang punya orang Indonesia. Oh, ternyata pakai acara belok kanan, Mamen. Duh, ya Mamen kayak next Carlos gue. Oh iya kan, ada gini-gini. Iya. Oh, hampir aja nyasar. Untung bareng. Oke, kita udah nyampe di restoran Teratai sekarang. Di tempat ini udah banyak PMI kita juga yang udah nunggu. Terus tadi sempat kelewatan dikit. Ya udah, kita udah sampai. Kita mau siap-siap dulu buat nurunin kita mau data dulu PMI-nya ada berapa. Dari yang total dibagiin tadi, ada yang udah datang berapa, kita mau bagiin, kita mau turunin dulu sembakonya. Mudah-mudahan kegiatannya berjalan lancar ya. Tiga. Hai Tayo, dia bis kecil. Lama. Hitung ya, 1, 2, 3. Tara. Ini. Ini Jadi teman-teman kita udah
barusan kita udah ngebagiin bansos di meeting point 1 ya. Ya, ini lagi. Tapi berapa yang dibagiin? 9. 9 paket yang kita bagiin. Terus kita mau ke meeting point 2 di mana? Kampung Batang Duri. Kita udah nyampe ke salah satu rumah yang penerima manfaat bansos kali ini. Tadi namanya Mbak Vira. Kita udah sampai. Kita lagi serahin bansosnya. Istri gua tadi turun nyerahin bansos. Terus habis dari sini kita lanjut lagi buat nyerahin ke Ulu Temburong National Park. Oke, kita sekarang jalan ke meeting point terakhir nih, udah masuk ke Ulu Temburong National Park. Tadi udah baru ini masuk kawasannya. Nah, kita mau nyerahin bantuan terakhir berapa? 4 ya? 4 bantuan terakhir. Oke guys, semuanya udah kelar hari ini. Bantuan terakhir tadi udah kita serahin, diwakilin sama tadi siapa namanya? Mas siapa? Kamin. Ya, lupa tadi namanya siapa. Tapi udah diserahin bantuan untuk 4 orang. Jadi dia mewakili teman-temannya karena teman-temannya juga masih kerja, nggak bisa off. Lagi nunggu kapal, mereka kerjanya nunggu kapal. Jadi kita diwakilin aja. Udah kelar pekerjaan hari ini. Sekarang cus, kita pulang, balik lagi ke rumah, istirahat karena nih hari Minggu, besok juga udah Senin lagi ya. Jadi hari ini, 2 hari ini, Sabtu Minggu, KBRI Bandar Sri Begawan itu menyalurkan bantuan pangan ke beberapa PMI yang memang terdampak sama COVID. Kebanyakan dari mereka itu kerja di restoran, salon, pokoknya yang bergerak di bidang jasa. Itu banyak yang akhirnya usahanya tuh sementara mati suri lah. Jadi mereka juga nggak dapat gaji, ada yang nggak digaji, ada yang akhirnya diberhentikan, ada yang gajinya cuma setengah karena kerjanya juga cuma setengah bulan. Karena kan ada juga yang sistem gajinya komisi ya. Ada juga yang sistem gajinya komisi. Kayak tukang jahit di sini sistemnya komisi. Biasanya salon juga ya? Salon juga. Spa gitu. Spa, tukang pijet, spa pijet itu. Jadi kemarin kita udah ngasih bantuan ke beberapa PMI yang di Bandar Muara. Bandar Muara itu ada beberapa titik. Sekarang hari Minggunya ini kita ngasih ke distrik yang lain, ke Temburong, ke Tutong, dan Kuala Belain. Jadi KBRI hari ini ngebagi tim lah, 2 hari ini membagi tim untuk kasih bantuan ke mereka-mereka ini. Dan kali ini kita kebagiannya ke Temburong. Kalau catatannya KBRI berdasarkan pengaduan ada 14 orang, meskipun pastinya lebih banyak. Tapi banyak juga yang PMI kita alhamdulillah bersyukurlah masih ada kerjaan, masih digaji. Jadi mereka merasa mereka nggak pantas lah dikasih bantuan. Mereka masih mampu untuk sendiri. Ya alhamdulillah kalau memang kayak gitu. Oh ya, jadi kita screening orang yang layak dan nggak layaknya tuh berdasarkan hotline ya. Ada beberapa
pengaduan dan Pengaduan yang masuk ke ada beberapa kriteria yang ditetapin sama KBRI. Kriterianya itu satu, yang gajinya minimal 350, yang gajinya 350 dan dipotong setengah dan tidak ditanggung makan oleh majikan. Itu, atau dua, yang memang sudah diberhentikan sepihak. Jadi dua kriteria itu yang utama yang buat yang berhak menerima bantuan. Nah, jadi gitu. Ya kan? Siapa aja yang berhak menerimanya tuh ada screeningnya gitu. Screeningnya mereka daftar, tapi setelah itu kita juga verifikasi betul, lagi, kita diverifikasi. telepon. Kita bantu yang benar-benar butuh bantuan, yang kita bantu yang paling butuh bantuan. Jadi nggak semuanya, karena kalau semuanya banyak, karena WNI di sini ada berapa? Hitungan kasarnya itu. Hitungan kasarnya berapa? Kalau dari pemilu kemarin aja itu ada 18.000 sekian, hampir 19.000. Itu yang ikut Itu pemilu. 18.000 sampai 19. Ya, itu berarti kan yang 18 sampai resmi 19. ya. Itu resmi tuh. Tapi kan banyak juga di sini yang yang nggak resmi non prosedural. Betul. Kalau dari hitungannya imigrasi Brunei itu ada sekitar 60.000. 60.000 WNI, bayangin. Itu belum termasuk yang udah nikah sama orang sini terus nggak lapor ya. Ya, banyak yang loh. udah nikah dengan orang Brunei sini tuh nggak, jarang lah ke KBRI untuk lapor diri. Bahkan mereka KTP aja itu masih KTP yang lama. 2000, yang masih kertas. 2005 yang masih kertas. Jadi kalau ditanya sekarang kan bikin KTP, bikin paspor kan harus ada nomor NIK-nya. Jadi ketika tanya, "Ibu ada KTP nomor NIK-nya?" Mereka nggak punya. Mereka punya yang lama. Jadi mereka belum ngerekam iktp. Bahkan belum ada yang pernah pulang semenjak pindah ke sini dan kawin sama orang Brunei sini. Jadi contoh ya, harus lapor ke KBRI supaya kita tahu kita bisa bantu kalau ada apa-apa gitu. Jadi jangan pernah tidak lapor, jangan menyepelekan urusan lapor-melapor ya. Nggak ada biaya karena lapor itu gratis. Justru itu lapor itu penting, karena nanti kalau ada apa-apa dia yang rugi sendiri kalau tidak terdata. Betul ya? Ya. Gitu. Ini kita lagi di rumah ketua kampung, lagi mau minta stempel, karena biasa kalau tanda perjalanan dinas itu butuh stempel dari pejabat setempat gitu. Jadi kalau di Indonesia kan namanya daerah itu kan provinsi ya, ada provinsi, kabupaten, kota gitu kan. Nah itu dipimpin sama pejabat politik kan, ada gubernur, ada bupati, ada wali kota, terus sampai tingkat bawahnya tuh ada camat, ada lurah, ada RT, ada RW, ada RW, RT gitu kan. Nah, kalau di sini enggak ya. Di sini distrik mukim kampung. Kampung ya, distrik mukim kampung. Nah, kampung itu yang mimpin namanya ketua kampung. Mukim itu ada lagi ya pimpinannya ya. Kima ada lagi. Terus distrik ada lagi, distrik apa gitu namanya. Tapi kalau Temburong waktu itu yang pas pertama kali gue ke Temburong, gue pernah ketemu sama pejabat distriknya tuh. Jadi semacam gubernurnya sini, cuman lupa namanya. Masih muda banget, umurnya masih 20 tahunan. 22, 24, 25. Pokoknya 20 tahunan lah, masih muda banget gitu. Oke, jadi tadi udah dari rumah ketua kampung. Sekarang kita perjalanan balik ke Bandar Muara, ke Bandar Sri Begawan. Jam 1:30. 1:30 berarti nyampe bandar jam 2. Oke guys, gue udah nyampe rumah dari Temburong baru aja, terus ada parkir juga, udah terus jadi pokoknya begitu kegiatan hari ini, dari perjalanan di Bandar Sri Begawan sampai ke Temburong sampai balik lagi, terus kita tadi juga
lagi yang memang membutuhkan. Ya mudah-mudahan sembako itu bisa cukup membantu lah ya, sampai mereka bisa bertahan dalam situasi yang sulit ini. Ya segitu aja videonya, mudah-mudahan kalian suka semuanya. Terus jangan lupa kalau suka like, di share, dan di subscribe ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Oke, I'll see you soon, bye bye.